Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurnia, saya dari akuntansi 03. Jadi di sini ada tugas dari Ibu Nia Kurniati Hasibun. Jadi sini saya akan meringkas tentang video refleksi politik 2024 dan proyeksi 2025. Jadi di sini ada 4 pembahasan. Yang pertama pemerintahan, yang kedua hukum, yang ketiga ekonomi, sosial, budaya, agama, dan juga politik internasional. 7 pada waktu Raikon 57 pada saat suara sudah 66% pada waktu itu, dan kemudian akhirnya stabil di 58%. Sementara lawan politiknya pasangan Anies dan Muhaimin mendapatkan angka di 2004% dan kemudian Ganjar di sekitar 17% pada saat itu. Dan kemudian hampir semua lembaga survei pada saat itu memberikan kemenangan antara 57,5,9,58. Kemudian nanti termasuk pemilihan Brazil juga. Kita bisa melihat di sini tentang kemenangan daripada BDIP, tetapi dia masih 16% ke paling tinggi. Kemudian disusul dan Golkar, kemudian Gerindra dan yang lain-lain. Kemudian angka ini salah satu kejutan pada saat itu yaitu adalah PG3 yang selama ini masuk di pusat ternyata kemudian dia dikeluarkan dari sistem yang ada di situ. Nah, pada saat itu Pak Prabowo mengatakan kita tidak boleh sombong karena waktu itu sudah di ujung kemungkinan untuk menang satu putaran. Nah, selanjutnya itu ada pasal serupa di Undang-Undang Komras, yaitu setiap orang menyebarkan atau mengembangkan ajaran komunisme, Marxisme, Leninisme atau paham lain yang bertentangan dengan Pancasila di muka umum dengan lisan dan tulisan, termasuk menyebarkan atau mengembangkan melalui media apapun, dipidana dengan penjara paling lama 4 tahun. Jadi perhatikan sini di 188 ayat 1 ini. Jadi bagaimana kemudian ada yang bagian awal mungkin sudah paham, menyebarkan atau mengembangkan komunisme satu paham lainnya bertentangan dengan Pancasila di muka umum dengan lisan dan tulisan. Jadi kita bisa melihat di sini konteks itu adalah bagaimana pasal serupa ini berpotensi untuk kemudian melakukan apa yang disebut dengan kriminalisasi, karena di situ kita melihat paham lain itu yaitu tentu tidak mungkin kapitalisme demokrasi. Kenapa? Karena itu sedang berjalan di praktik. Maksudnya ya hanya mungkin itu yang paling dekat itu tentu saja adalah Islam. Islam secara gampang bukan hanya sekedar Islam yang sifatnya parsial yang ada di situ ya, sehingga selanjutnya peningkatan uang negara Indonesia mengalami kenaikan signifikan baik dari tahun 2004 hingga 2014 maupun dari 2014 hingga 2024. Ini menunjukkan tren yang mengkhawatirkan dalam pengelolaan utang. Para Menteri Keuangan ditekankan bahwa Bu Mulyani sebagai Menteri Keuangan memiliki andil dalam kebijakan utang ini. Ini menunjukkan pentingnya peran kebijakan fiskal dalam mengelola ekonomi negara. Dan selain pajak dan beban rakyat, ada kritik terhadap beban pajak yang semakin berat bagi rakyat dengan penegakan pada penyataan tentang pajak dan kewarganegaraan. Ini menggambarkan ketidakpuasan terhadap sistem perpajakan yang ada saat ini. Sistem ekonomi internasional. Jadi dalam sikap kita terhadap tasyabuh haruslah tegas dalam menjaga identitas Islam dengan tidak meniru kebiasaan atau budaya yang bertentangan dengan ajaran agama. Sebagai umat Islam kita perlu memahami dan mematuhi syariat bijak dalam memilih pengaruh dari budaya luar dan selalu memastikan bahwa perilaku kita sejalan dengan tujuan hidup untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghindari tasyabuh bukan berpegang teguh pada ajaran Islam, menjaga akhlak dan tidak terpengaruh oleh hal-hal yang dapat mengaburkan prinsip-prinsip agama. Oleh segelintir orang kaya, sistem kapitalisme memperparah kesenjangan dengan
konglomerat menguasai hasil sumber daya sementara rakyat kecil terbebani pajak dan harga kebutuhan pokok yang terus naik. Inspirasi dari gajah. Di tengah permasalahan ini, semangat perjuangan dan pengorbanan para martir gajah menjadi pengingat penting tentang keikhlasan dan keteguhan dalam menghadapi ketidakadilan. Pesan dari istri saya Ismail Hania memberikan semangat untuk tetap sabar dan berjuang demi prinsip dan kebenaran. Keseluruhan narasi ini menyoroti peluang perubahan sistematika untuk mengolah sumber daya dan keuangan negara dengan lebih adil dan sesuai dengan membawa kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Dan juga terus perjuangan di seks. Masa rakyat yang melawan Dumalis lebih dari 54 tahun rejim partai sosialisme. Konteks politik global, perjuangan rakyat Sam harus berhati-hati agar tidak dimanfaatkan oleh negara penjajah. Meskipun kelompok HTS terlintas menguasai situasi, struktur kekuatan mereka rapuh seperti jaring laba-laba karena ada perbedaan kepentingan di antara aktor-aktor yang terlibat. Selanjutnya, harapan dan hikmah. Ada keyakinan bahwa perjuangan yang lurus dan berdasarkan Islam akan mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada saatnya. Kesabaran dan dianalogikan seperti bumi, kesadaran seperti matahari, dan perjuangan adalah manifestasi dan kata-kata mengutip puisi Beranda. Jadi pendapatan saya yaitu video ini mencerminkan ketegangan yang ada dalam politik dan ekonomi Indonesia, terutama terkait dengan masalah politik dinasti, korupsi, dan ketidakadilan dalam sistem ekonomi yang mengarah pada kesenjangan sosial. Kebijakan pemerintah yang tepat meningkatkan pajak dan utang negara tanpa ada solusi struktural yang jelas, menciptakan ketidakpastian dan potensi krisis ekonomi. Di sisi lain, perubahan pemerintah dan dinamika politik yang terjadi menunjukkan bahwa meskipun ada perbedaan, tantangan utama tetap berfokus pada bagaimana memanage pemerintah secara adil dan transparan serta menyeimbangkan kepentingan ekonomi dengan prinsip-prinsip yang lebih inklusif dan berkeadilan. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.